dan berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tiada pertolongan yang bisa kita dapatkan, tiada syafaat yang kita bisa terima kecuali melainkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan bacaan salawat kita, semoga nanti pada mahsyar kiamat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada kita, memberikan pertolongan kepada kita. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah taala terima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua keutamaan yang didapatkan bagi orang yang salat subuh. Bagi orang yang bangun di waktu subuh kemudian dia mengerjakan salat subuh, ada keutamaan yang dia dapatkan. Apa dia? Ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa Nabi ini khusus kepada orang yang bangun pagi. Orang yang tidak salat subuh, orang yang tidak bangun di waktu pagi, di waktu fajar, dia tidak termasuk mendapatkan doa Nabi Muhammad ini. Apa doanya? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma barik li ummati fi bukuriha, kata Nabi. Ya Allah, berkahilah umatku yang bangun di pagi hari, yang salat subuh. Keutamaan pertama bagi orang yang dibangun di waktu fajar kemudian melaksanakan salat subuh, insya Allah dapat keberkahan. Berkah doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya Allah kita dapat keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu berkah? Al-barakatu huwa ziyadatul khair. Al-barakatu hiya ziyadatul khair. Berkah itu adalah ziyadatul khair, semakin bertambah baik, makin bertambah kebaikan. Al-barakatu huwa jundun min junudillah. Berkah ini adalah tentara daripada tentara Allah, yu'ti liman yasha min ibadihi. Keberkahan ini adalah tentara Allah yang Allah Ta'ala berikan kepada yang ia kehendaki min ibadihi, daripada hamba-hambanya. Ternyata berkah ini tidak semua orang dapat. Berkah ini kalau misalkan melekat kepada fisik, badan, itu akan bertambah kuat untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Berkah ini kalau melekat kepada harta, itu akan lebih dermawan untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Berkah ini kalau misalkan melekat kepada umur, itu akan lebih panjang umurnya dan umurnya digunakan untuk taat kepada Allah. Ziyadatul khair, bertambah baik, bertambah baik. Kita Bapak Ibu sudah sering mendengarkan sejarah Sauban, sahabat Nabi. Sahabat Nabi ini yang tidak pernah tinggal salat subuhnya walau satu hari. Baik dia hujan, tidak hujan, dia tetap pergi salat subuh berjamaah. Kenapa dia sanggup melakukan salat subuh berjamaah? Karena sudah ada berkah dalam badannya, ada berkah kekuatan dalam tubuhnya sehingga kuat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Satu hari Sauban ini sholatnya selalu di pojok, di sudut masjid. Tapi satu hari Sauban tidak dilihat, tidak nampak di masjid. Lalu Rasulullah ini bertanya-tanya, di mana Sauban? Kenapa tak datang hari ini di masjid salat subuh? Kemudian ditunggu, mungkin dia terlambat. Ditunggu agak lama, enggak datang. Lalu Rasul bersama sahabat memutuskan untuk salat subuh berjamaah. Setelah salat subuh berjamaah, kemudian Rasul bertanya kepada sahabat, siapa di antara kalian yang tahu di mana rumahnya Sauban? Sahabat menjawab, saya ya Rasul. Oke, kita jenguk sekarang. Berangkat habis subuh, anggaplah kurang lebih jam 6.
jalan kaki. Kemudian sampai ke rumahnya Sauban itu kurang lebih jam 9. Jam 9 pagi sampai di rumah Sauban. Berarti jarak masjid dengan rumah Sauban kalau jam 6 berangkat 6, 7, 8, 9 ada sekitar 3 jam lebih jalan kaki baru sampai ke rumah Sauban. Berarti kalau misalkan berarti selama ini Sauban jalan kaki dari rumah ke masjid, nggak pernah tinggal salat subuh, nggak pernah terlambat salat subuh. Berarti jam berapa dia berangkat dari rumah? Anggaplah, berarti kalau 3 jam jarak dari rumah ke masjid, berarti anggaplah sekarang masuk waktu salat subuh itu jam 5. Berarti jam 3 atau jam 2 dia sudah berangkat dari rumah. Dia tembus dinginnya pagi untuk melaksanakan salat subuh berjamaah ke masjid. Nggak pernah tinggal sekalipun salat subuhnya ke masjid. Sampai ke rumah Sauban, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Istrinya Sauban. Ini Rasulullah Nabi Muhammad dibuka pintu. Kami tak melihat dari pagi Sauban datang ke masjid. Kemana dia? Apakah dia sakit? Kata Rasulullah SAW. Tidak. Ternyata Rasulullah tidak ke masjid bukan karena sakit. Ternyata Rasulullah tidak ke masjid karena dia sudah meninggal dunia. Yang memisahkan dia dengan masjid bukan karena sakit. Yang memisahkan dia dengan masjid bukan karena malas, tetapi yang memisahkan dia dengan masjid karena ajal. Ajal menjemput, tidak bisa lagi datang ke masjid. Begitulah kuatnya semangat Sauban ini untuk melaksanakan salat subuh berjamaah ke masjid. Apa yang diharapkan? Yang diharapkan cuma satu, mendapat berkah dari Nabi, mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beruntung kita pada hari ini, pada pagi hari ini, insya Allah kita termasuk yang didoakan Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku yang bangun di waktu pagi, yang salat subuh. Beruntung kita. Mudah-mudahan kita termasuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, apa yang kita dapatkan? Satu ketika Ru'ya al-Baihaqi diriwayatkan oleh Imam Baihaqi an Fatimah, dari Fatimah, ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ana muntaji'atan. Rasul melihatku, kata Fatimah, Rasul melihatku dalam keadaan terbaring setelah salat subuh. Rasul melihat Fatimah terbaring dalam keadaan setelah salat subuh. Fataharrakahu birijlihi. Lalu Rasulullah membangunkan, menggerakkannya dengan kakinya, membangunkan Fatimah ini dengan kakinya. Umi, bangun Fatimah, kata Nabi. Washhadi rizqa rabbika. Saksikan rezeki Tuhan. Saksikan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saksikan. Wa takuni minal ghafilin, jangan termasuk orang yang lalai, kata Nabi kepada Fatimah. Fa inna Allah Subhanahu wa Ta'ala yaqsimu rizqan nasa baina tulu'il fajri wa baina tulu'il fajri wa tulu'is syamsi. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata memberikan rezeki, membagi rezeki manusia itu di antara terbit fajar shadiq dan sampai terbit matahari. Disitulah waktu memberikan rezeki kepada manusia. Lalu hadal waktu yang qasimun rizqa, dibagikan rezeki ini. Kemudian di sini dijelaskan wan naimu mu'ridun an athari dzalika. Orang yang tidur terhalang, tertutup, terhijab dari rezeki tersebut. Artinya apa? Orang yang tidur di waktu pagi setelah salat subuh, maka dia terhalang dari pembagian rezeki. Orang yang tidur setelah subuh, dia terhalang dari rezeki. Berarti orang yang tidak mau bangun di waktu pagi, orang yang
benci oleh Nabi tidur. Ada 5 tidur Bapak Ibu sehari semalam. Ada yang boleh, ada yang dianjurkan oleh Nabi, ada yang dilarang oleh Nabi. Ada namanya, kalau dalam kitab Al-Azkar ini disebutkan, ada namanya di sini Faidullah. Faidullah ini yang pertama Aidullah. Aidullah ini adalah tidur setelah salat subuh. Aidullah namanya. Tidur setelah salat subuh namanya Aidullah. Apa bahayanya? Bahayanya yurisul faqr. Bisa mewariskan kefakiran. Yurisul faqr, bisa mewariskan kefakiran. Kemudian yang kedua ada namanya Faidullah. Al-Futur. Faidullah ini di waktu duha. Mulai dari terbit matahari sampai nanti menjelang sholat zuhur, itu namanya Faidullah. Ini juga tidak dianjurkan untuk tidur. Kemudian yang ketiga ada namanya Qaidullah. Qaidullah ini adalah menjelang sholat zuhur. Inilah yang dianjurkan Nabi untuk tidur. Kalau di sini Qaidullah apa? Ziyadatul fil aql, menambah kecerdasan. Orang yang tidur menjelang zuhur, kira-kira setengah jam menjelang salat zuhur, itu ziyadatul fil aql, itu akan menambah kecerdasan. Dan ini dianjurkan. Disunnahkan tidur menjelang salat zuhur. Yang tak boleh tidur setelah subuh, tidur di waktu duha. Yang boleh adalah tidur Qaidullah. Qaidullah ini tidur menjelang zuhur, kira-kira setengah jam menjelang zuhur, namanya tidur Qaidullah. Ini mendapat apa keberkahannya? Keberkahannya ziyadatul aql, menambah kecerdasan. Dan ternyata Qaidullah ini adalah sahurnya. Sahur apa? Sahur bangun di waktu malam. Kalau ingin tahajud tengah malam, sahurnya adalah tidur Qaidullah. Kalau ingin puasa, ada sahur. Kalau ingin salat tahajud, ada sahurnya. Sahurnya bukan makan, tidur. Kapan? Qaidullah, menjelang waktu salat zuhur. Kira-kira setengah jam menjelang salat zuhur, tidur, itu sahur untuk bangun salat tahajud, supaya bangun salat tahajud. Nah, ini Qaidullah. Kemudian ada namanya Haidullah. Haidullah ini setelah zuhur, ini boleh. Yang terakhir ada namanya Ghaidullah, setelah asar. Kalau setelah asar apa? Yurisul halal, bisa menambah mewariskan kehancuran, kebinasaan, bisa menambah penyakit. Jadi tidur ini setelah subuh tidak boleh, waktu duha tidak boleh, kemudian menjelang zuhur boleh, setelah zuhur boleh, setelah asar tidak boleh, setelah maghrib tidak boleh. Nah, inilah waktu tidur yang dilarang dan dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka yang kita dapatkan adalah orang yang bangun di pagi hari, pertama kita insyaallah kebagian rezeki. Yang kedua adalah kita mendapat keberkahan dari Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita insyaallah akan mengkaji tentang salat-salat sunnah mulai dari terbit matahari sampai nanti tengah malam. Salat sunnah berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu salatuhu. Yang pertama kali nanti dihisab di hari kiamat adalah salatnya. In salahat faqad aflaha wa anjaha. Kalau misalkan salatnya bagus, salatnya baik, faqad aflaha wa anjaha. Itu beruntung dan mendapat keuntungan yang lebih besar. Kemudian yang kedua, wa in fasadat
3 rakaat. Ini rakaat, 2 rakaat. 2 rakaat salat sunnah fajar lebih baik dari dunia dan seisinya. Kita kumpulkan semua kemewahan-kemewahan yang ada di dunia ini, belum ada apa-apanya, belum ada harganya dibanding salat sunnah fajar yang kita kerjakan. Kapan salat sunnah fajar? Kalau Imam Nawawi mengatakan salat sunnah fajar itu adalah salat sunnah qabliyah subuh. Kalau kita tadi salat sunnah qabliyah subuh, berarti kita sudah mendapatkan keutamaan yang lebih baik dari dunia dan seisinya. Begitulah besar pahala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah salat sunnah fajar, lalu misalkan bagaimana? Ini ada 2. Kata Nabi, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Kalau misalkan masuk masjid, jangan duduk-duduk sebelum salat sunnah 2 rakaat. Salat sunnah tahiyatul masjid. Terus ini sudah masuk waktu, sudah adzan. Kita masuknya setelah adzan. Ada 2, apakah kita salat sunnah tahiyatul masjid atau salat sunnah qabliyah, atau kita kerjakan dua-duanya? Jadi salat sunnah qabliyah ini sudah bisa menutupi dengan salat sunnah tahiyatul masjid. Sekali salat hanya salat sunnah qabliyah, kemudian itu sudah bisa mendapatkan pahala tahiyatul masjid. Bahkan di dalam kitab Al-Azkar ini dijelaskan di sini kalau misalkan masuk masjid tiba-tiba sudah adzan. Kalau sudah adzan kan apa kata Nabi? La sholata illa sholatan maktubah. La sholata illa maktubah. Kalau sudah adzan enggak ada salat kecuali salat wajib. Maka tidak dianjurkan lagi untuk salat sunnah kalau sudah masuk adzan. Yang dianjurkan itu menjawab adzan. Lalu bagaimana supaya kita dapat pahala tahiyatul masjid? Kata Imam Nawawi di sini diganti dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dibaca 3 kali. Kalau sudah dibaca 3 kali, pahalanya sama dengan pahala salat sunnah tahiyatul masjid. Jadi kalau misalkan ada di antara kita sudah masuk waktu adzan baru masuk masjid, nggak perlu lagi salat sunnah tahiyatul masjid. Kita sibukkan diri untuk menjawab adzan. Lalu bagaimana salat tahiyatul masjid? Kita ganti dengan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Insyaallah pahalanya sama dengan pahala salat sunnah tahiyatul masjid. Ini yang pertama. Salat yang pertama adalah salat sunnah fajar. Kemudian setelah itu, setelah subuh ada lagi salat. Man shallal ghadata fi jama'atin, kata Nabi. Siapa yang salat sunnah, siapa yang salat subuh berjamaah, siapa yang salat subuh berjamaah, tsumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syamsu. Kemudian dia berzikir, dia duduk berzikir sampai terbit matahari. Tsumma yusalli rak'ataini, kemudian dia salat sunnah 2 rakaat. Fakanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tamma. Dia mendapatkan pahala seperti orang haji dan umrah, sempurna. Siapa yang salat subuh berjamaah, kemudian setelah salat subuh dia tidak pulang, dia berzikir kepada Allah sampai terbit matahari. Setelah terbit matahari dia tidak langsung pulang, dia laksanakan dulu salat sunnah 2 rakaat. Apa salat sunnahnya? Salat sunnah isra, salat sunnah subuh. Dikerjakan salat sunnah isra ini, kemudian dia baru dapat pahala seperti orang yang haji dan umrah, sempurna. Di sini masuk sekarang waktu syuruk jam 6 lewat 9. Jam 6:09. Ada namanya Syekh Utsaimin, dia memberikan pendapat salat sunnah isyraq ini setelah syuruk ditambah 15 menit. Ada namanya Syekh Atiyah Saqaf, dia memberikan pendapat salat sunnah isyraq ini ditambah 20 menit.
Itu baru bisa dikerjakan salat sunnah isyraq. Dan ternyata salat sunnah isyraq ini adalah awal duha, awal waktu duha. Kalau misalkan kita sudah salat sunnah isyraq, sudah termasuk mengerjakan salat sunnah duha. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini salat sunnah isyraq ini tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Ada namanya Abdullah bin Umar, kata Nabi, "Ni'mal rajul Abdullah." Sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah jika dia mengerjakan salat sunnah isyraq. Semenjak disampaikan Nabi, Abdullah itu adalah orang yang paling baik karena dia mengerjakan salat sunnah isyraq. Semenjak itu sampai dia meninggal tak pernah dia tinggalkan salat sunnah isyraq tadi. Begitulah besar pahalanya. Kemudian setelah salat sunnah isyraq, lanjut salat sunnah duha. Apa kata Nabi? Awsani khalili. Khalil artinya kekasih, sahabat dekat, sahabat akrab. Khalili. Jadi Nabi Muhammad SAW memberikan wasiat kepada Abu Hurairah. Apa wasiatnya? Wasiatnya an asuma salasata ayyamin min kulli syahrin. Puasa 3 hari setiap bulan. 13, 14, 15 setiap bulan. Yang kedua apa? Yang kedua salat duha. Salat duha. Salat duha ini rakaatnya ada yang mengatakan kalau paling sedikit 2 rakaat, ada yang mengatakan paling banyak 4 rakaat, ada yang mengatakan paling banyak 12 rakaat. Salat duha. Di situ makanya ada doa Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu. Ya Allah, jika rezekiku di langit fa anzilhu, maka turunkan. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu, jika rezekiku ada di bumi maka keluarkan. Wa in kana ba'idan fa qarribhu, jika jauh rezekiku maka dekatkan. Itu doa setelah salat duha. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana ba'idan fa qarribhu wa in kana amran fa tahhirhu wa in kana mu'assiran fa yassirhu. Kalau susah, kalau sulit mudahkan, kalau jauh dekatkan, kalau tidak bersih sucikan. Itu doa salat duha. Ada banyak doa-doanya mungkin di internet banyak. Kemudian kapan waktu duha yang paling bagus? Apakah di waktu duha tadi? Waktu duha yang paling bagus itu hina tarbidul fisal, ketika anak unta itu sudah merasa kepanasan di bawah terik matahari. Kalau sudah anak unta merasa kepanasan di bawah terik matahari, dia akan pindah mencari tempat yang teduh. Kalau pasir itu sudah mulai menguap, mulai panas, anak unta ini tidak tahan di situ, dia akan pindah. Kapan waktunya? Itu kurang lebih jam 11, jam setengah 11 sampai jam 11 itu waktu yang paling bagus untuk salat duha. Waktu yang paling bagus. Terakhir itu kapan? Terakhir itu ketika sudah sudah mulai tergelincir matahari, sudah mulai masuk waktu zuhur, habislah waktu salat duha. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah salat mulai dari kita sudah tadi waktu fajar sudah, setelah subuh sudah, kemudian salat duha juga sudah. Setelah itu apa? Setelah itu kata Nabi, man shalla isnatai asyrata raka'atin fi yaumin wa lailatin. Siapa yang salat sunnah 12 rakaat sehari semalam, bana bunya lahu bihinna baitan fil jannah, dibangun nanti di surga rumah baginya. Di
dia mendapatkan rumah nanti di surga. Apa saja yang 12 rakaat? Yang 12 rakaat ini 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. 12. 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum subuh. 12. Tapi nggak ada disebutkan di sini sebelum asar, nggak ada juga disebutkan sebelum maghrib, nggak ada juga disebutkan dengan sebelum isya. Apakah boleh dikerjakan? Boleh. Kita ambil hadis Nabi yang lain. Apa kata Nabi? Likulli baina adanaini salat. Setiap di antara 2 azan dan iqamah ada salat. Setiap antara azan dan iqamah ada salat, kata Nabi, liman sya'a, bagi yang mau. Nah, kalau misalkan kita kerjakan yang 12 rakaat ini, insyaallah kita sudah punya rumah. Bukan hanya rumah di dunia, tapi rumah di surga juga kita punya. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sudah zuhur, sudah ada salat sunnahnya, asar juga sudah ada salat sunnahnya, maghrib juga sudah ada salat sunnahnya, isya ada salat sunnahnya. Setelah itu apa lagi? Setelah itu kata Nabi, salatu alayya faraidun wa lakum tatawwu. Ada 3 bagi saya diwajibkan, tapi bagi umatku disunnahkan, dianjurkan. Ada 3 ibadah, ada 3 amalan, itu bagi Nabi Muhammad wajib. Tetapi kalau bagi kita sebagai umatnya tidak wajib, hanya disunnahkan. Apa dia? Yang pertama, an-nahru, berkurban. Berkurban bagi Nabi Muhammad wajib, bagi umatnya tidak wajib. Kemudian al-witru, salat witir. Yang ketiga, salat duha, salat duha. Salat witir. Salat witir tadi sudah an-utira qabla an arda. Salat witir sebelum tidur. Nabi Muhammad bertanya kepada Abu Bakar, Abu Bakar, kapan salat witir? Salat witir qabla an-naum, sebelum tidur. Umar, kapan salat witir? Ba'da an-naum, setelah tidur, kata Umar. Apa kata Nabi? Abu Bakar, dia memilih hati-hati, orangnya hati-hati. Dia takut tidak bangun tengah malam, kemudian dia kerjakan salat witirnya sebelum tidur. Umar orangnya kuat, dia yakin bangun tengah malam, dia salat witirnya setelah tidur. Tapi ingat, la witrani fi lailatin wahidatin, tidak boleh 2 kali witir dalam satu malam. Witir artinya ganjil, salat 3 rakaat. Tapi kalau misalkan dikerjakan 2 kali, berarti menjadi genap. La witrani fi lailatin wahidatin, tidak boleh witir 2 kali satu malam. Terus bagaimana kalau misalkan salat witir sebelum tidur, nanti setelah tidur tidak ada lagi salat witir, langsung salat tahajud. Tapi kalau misalkan sebelum tidur, belum salat witir, setelah bangun nanti setelah salat tahajud tutup dengan witir. Nah, begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, salat sunnah tengah malam. Salat sunnah tengah malam ini banyak hadis, tapi kita ambil ayat Al-Qur'an. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan sebagian malam fatahajjad bihi, salat tahajudlah, kata Allah. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman
fa'aghfiru lahu. Siapa yang minta ampun kepadaku, aku akan ampuni. Nah, inilah salah satu amalan Nabi, as-salatul lail wan nasu niyam. Salat malam dan manusia dalam keadaan tidur. Orang lain sudah tidur semuanya, kita berzikir kepada Allah, kemudian kita meminta Allah Ta'ala terima permintaan kita, kita berdoa Allah Ta'ala kabulkan doa kita, kita minta ampun Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa kita. Aisyah bertanya kepada Nabi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqum minal laili hatta tatafattara qadamah. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dia salat tahajud itu sampai bengkak kakinya. Kenapa bengkak kakinya? Karena lama salatnya. Kenapa lama salatnya? Karena banyak ayatnya. Sampai bengkak kakinya. Kemudian Aisyah bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, kenapa dikerjakan seperti itu sampai bengkak kaki? Lima fa'alta qad ghafarallahu laka min dhanbika ma taqaddama wa ta'akhkhar." Kenapa lakukan seperti itu? Dosamu sudah diampuni oleh Allah, baik dosa yang lalu maupun dosa yang akan datang, sudah diampuni semua. Kenapa dikerjakan salat sunnah sampai bengkak kaki? Kata Muhammad, "Afala akuna abadan syakura." Afala akuna abadan syakura. Apakah saya tidak boleh menjadi orang yang bersyukur, kata Rasul? Apakah saya tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Ternyata salah satu cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah banyak salat. Bukan hanya sekedar mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Lebih dari apa dia? Memperbanyak salat. Itulah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah salat sunnah mulai dari terbit fajar sampai tengah malam berdasarkan hadis-hadis Nabi Muhammad. Yang pertama salat sunnah fajar, yang kedua salat sunnah isyraq, yang ketiga salat sunnah duha, yang keempat salat sunnah sebelum zuhur, setelah zuhur salat sunnah rawatib yang mengiringi salat fardu, yang kelima salat sunnah witir, yang keenam adalah salat sunnah tahajud. Kalau misalkan yang ini aja kerjakan, yang salat sunnah ini aja kita kerjakan, rutin kita kerjakan, kita amalkan setiap hari, insya Allah kita termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur dan diangkat derajat kita setinggi-tingginya, mulia di hadapan Allah, mulia di hadapan manusia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lama lagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Sunnah itu apa? Sunnah itu ma'udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Sunnah itu adalah sesuatu yang dihubungkan kepada Nabi, baik dia perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan pengakuan Nabi. Yang kita ini kerjakan ini adalah hadis-hadis ini adalah perbuatan Nabi yang sudah dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apalagi